Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke dalam pembahasan fardu-fardu wudu. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa furuduhu, dan adapun fardu-fardunya wudu, ai al-wudu'i maksudnya adalah fardu-fardunya wudu sitatun, ialah 6. Ahaduha, adapun nomor satunya furud atau fardu-fardu wudu, niat wudu'in, ialah niat wudu. Jadi nomor satu fardunya wudu adalah niatu wudu'in. Au ada fardi wudu'in, atau niat melaksanakan fardu wudu. Jadi nawaitu wudu'an, bisa juga begitu, lillahi ta'ala, atau nawaitu ada fardi wudu'in, bisa juga niat seperti itu. Jadi bahasa Indonesia pun tidak masalah. Saya niat wudu lillahi ta'ala, saya niat melaksanakan fardu wudu. Ada fardi wudu'in itu artinya melaksanakan fardu wudu. Ayrof yang hadasin, atau ia niat nawaitu raf'a hadasin. Seperti itu. Jadi ini lafaz-lafaz ini boleh digunakan dan sah. Nawaitu raf'a hadasin, saya niat untuk menghilangkan hadas. Hadas kecil tentunya. Ligoiri daimin hadasin. Ligoiri daimi hadasin. Jadi bukan atau selain orang yang terus-menerus hadas. Jadi orang yang terus-menerus hadas tidak pakai lafaz ini, tidak pakai lafaz raf'a hadasin. Karena kenapa ya? Itu kan orang daimul hadas kan hadasnya tidak terangkat seperti itu. Jadi ada niat tersendiri dia. Niatnya istibahatu, boleh istibahah nanti. Istibahah muftakirin ila wudu'in. Jadi nanti ada pembahasan di bawah. Ada niatnya khusus di bawah. Kemudian hatta fil wudu'i al-mujaddadi, sampai di dalam wudu yang diperbarui. Jadi kalau orang masih masih punya wudu, misalkan maghrib dia sudah wudu dan isya dia belum batal, sholat isya belum batal, dan dia pengen memperbarui wudunya. Jadi bisa niatnya seperti yang disebutkan tadi di atas, seperti gitu. Awit toharoti, atau niat toharoh, niat bersuci anhu dari hadas. Nawaitu toharota an hadisin, seperti itu, boleh. Awit toharoti, atau niat bersuci linahwi sholati, untuk melakukan sholat. Mimma, dari perkara la yubahu, yang tidak dibolehkan, apa ma illa, kecuali bil wudu'i, dengan wudu. Jadi ini niat-niat lafat-lafat wudu yang biasa ya. Boleh nawaitu wudu'an, nawaitu ada fardi wudu'in, nawaitu rafa hadasin, asgor, selain orang yang daimul hadas ya, atau sampai orang itu niat melakukan memperbarui wudunya, niatnya seperti yang di atas. Atau niat bersuci, nawaitu taharatan hadasin, atau bersuci dari misal seumpamanya ia untuk melakukan sholat. Nah, niat ini boleh diniati di dalam hati ketika mau berwudu. Kemudian awis tibahati, atau niat diperbolehkannya sesuatu, muftakirin, yang butuh, ilal wudu'i, kepada wudu. Kasolati, seperti halnya sholat, wa mashil mushafi, dan menyentuh mushaf. Atau ia berniat supaya diperbolehkan melakukan setiap hal yang membutuhkan wudu. Nawaitu istibahata muftakirin, nawaitu istibahata, boleh juga nawaitu an istibahatin muftakirin ila wudu'in. Jadi saya niat
agar diperbolehkannya sesuatu yang butuh kepada wudhu seperti halnya sholat, dan menyentuh mushaf. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia bisa saja saya berniat melakukan wudhu yang butuh kepada saya niat diperbolehkannya sesuatu yang butuh kepada wudhu seperti sholat dan menyentuh mushaf. Nah, ini gampangnya gini, saya niat wudhu agar dapat sholat. Saya niat wudhu agar dapat menyentuh mushaf. Nah, seperti itu. Wala takfi, dan tidak cukup niat tustibahatima. Niat diperbolehkannya sesuatu yundabu yang disunahkan lahu baginya al wudu'u apa wudu, kakiraatil Quran seperti membaca Quran, awil hadis atau membaca hadis, wa kadukhuli masjidin dan seperti masuk masjid, wa ziyarati qabrin dan ziarah kubur. Nah, tidak cukup orang itu ia berniat supaya diperbolehkannya melakukan hal yang disunahkan untuk berwudu. Seperti halnya niat membaca Quran, niat membaca hadis, niat masuk masjid, dan niat ziarah kubur. Gampangnya gini, orang itu niat begini. Saya niat wudu untuk membaca Quran. Nah, itu tidak cukup. Saya niat wudu untuk membaca hadis. Saya niat wudu untuk masuk masjid. Saya niat wudu untuk ziarah kubur. Jadi dia niatnya agar diperbolehkan membaca Quran. Dia niatnya agar diperbolehkan membaca hadis, agar diperbolehkan masuk masjid, agar diperbolehkan ziarah kubur. Nah, ini kan semua perkara yang disunahkan. Maka ketika perkara yang disunahkan ditetapkan diniatkan dalam hati di dalam halnya berwudu, maka tidak mencukupi seperti itu. Jadi yang sunnah-sunnah ini tidak usah disertakan, atau kalau mau disertakan, sertakan dulu yang wajib, baru yang ini disebutkan tidak masalah. Nah, tapi normalnya kita umat muslim ya niatnya seperti biasa, nawaitu rafa hadasin, biasanya seperti itu, atau nawaitul wudu'a li rafi hadasin asghari li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, seperti itu biasanya. Nah, kemudian wal aslu, dan adapun dasar fi wujubin niyati, di dalam wajibnya niat, khabaru ialah hadis innamal a'malu bin niat. Nah, sungguhnya sebuah amal hanyalah tergantung dengan kesempurnaan niat. Jadi innamal a'malu bin niat, hanya saja amal-amal itu bin niat, tergantung di dalam niatnya. Wa innama, maksudnya adalah innama, artinya sesungguhnya sihatuha, adapun sahnya amal, la kamaluha, bukan sempurnanya amal. Jadi sahnya amal itu dengan niat, bukan sempurnanya amal. Nah, jadi penting sekali ini niat. Maka di sini dijelaskan dasar di dalam wajibnya niat adalah hadis dari Nabi SAW yang familiar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Jadi pasang niat baik-baik dalam melakukan sesuatu, apalagi hal ibadah. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang selalu orang yang meluruskan niatnya, lurus dalam niat seperti itu, sehingga amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinilainya dinilainya sahnya amal itu dengan niat, bukan dengan sempurnanya amal. Walaupun amalannya sempurna, kalau niatnya tidak benar, maka tidak sempurna, bahkan hasilnya nol. Tapi amalnya sedikit, artinya perkara yang dilakukan itu sepele, tapi niatnya benar karena Allah, maka dia mendapatkan sesuatu yang amat besar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wajibu dan wajib. Qarnuha apa membarangkan niat, membarangkan niat wudu inda awali ghusli juz'in, ketika mengawali basuhan bagian. Nah, minal wajhi dari wajah. Jadi wajib membarangkan niat. Niatnya kapan? Wajib membarangkan niat ketika mengawali membasuh bagian wajah. Nah, ketika kita membasuh wajah pertama kalinya, air nempel di muka pertama kalinya, baru kita pasang niat. Kok membarangkan niat wudu ketika mengawali basuhan bagian dari wajah, seperti itu. Kalau corona, maka seandainya membarangkan siapa si manha pada niat biasnaihi dengan tengah-tengahnya gosel, tengah-tengahnya basuhan, kafa maka mencukupi apa membarangkan. Wajaba dan wajib i'adatu ghuslima, mengulang basuhan, dan wajib apa mengulang basuhan anggota sabaqoha yang mendahului apa ma ha pada niat. Jadi kalau orang ini membarangkan niat di tengah-tengah basuhan muka, maka itu sudah mencukupi. Tapi wajib baginya mengulang basuhan anggota yang telah ia dahului, seperti itu. Jadi ketika dia di tengah-tengah muka baru niat, artinya dia cukup, hanya saja wajib mengulang apa yang di awalnya itu belum dia niatkan. Artinya mengulang basuhannya. Jadi jangan sampai tangannya dicabut dulu di muka, terus diusap-usap sambil apa namanya melanggengkan niat, seperti itu. Kemudian wala yakfi, dan tidak cukup qarnuha apa membarangkan niat, ima dengan sesuatu qablahu yang sebelumnya wajah, haisu sekiranya lam yastashibha, sekiranya tidak memberangkan siapa manha pada niat ila gosi syai'in, kepada membasuh sesuatu minhu dari wajah. Jadi tidak cukup membarangkan niat dengan anggota sebelum wajah, di mana orang tersebut tidak melanggengkan niat sampai membasuh bagian dari wajah. Artinya tidak cukup dia tatkala dia berkumur, misalkan dia niat, tidak cukup. Atau dia menghirup dari hidung, dia niat, itu tidak cukup. Atau dia mengusap kedua telapak tangan sebelum berwudu, itu kan membasuh telapak tangan ya, dia niat, itu tidak cukup. Nah, di mana niat tersebut harus diletakkan, harus berbarengan dengan membasuh awal bagian dari wajah, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tidak salah kita dalam niat, tentunya khususnya di dalam bab wudu ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.